Di bulan Januari 2026 ini apa sih yang kemungkinan terjadi? Ini kita buka di tiap minggunya ya, dari minggu pertama sampai minggu keempat ada apa? Terus buka tentang keadaan, kartu konfirmasi, sama saran mungkin ya dari keadaan yang terjadi. Kita buka aja lah. Seperti apa sih keadaannya dan buat zodiak siapa kali ini? Buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya, ini kartunya kita acak dulu. Buat zodiak Taurus. Di bulan Januari ini, 2 Januari 2026, apa sih yang kemungkinan terjadi di tiap minggunya dari minggu pertama sampai minggu keempat 2026 Januari buat zodiak Taurus. Ini kartunya ya, kita buka aja. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Taurus, ini energinya seperti apa sih keadaannya? Kita buka sama-sama ya. Energi Taurus di keadaan kali ini. Taurus. Ini buka dulu dari Januarinya, Taurusnya seperti apa, nanti tiap minggunya energinya kita buka sama-sama. Ini dari masalah yang terjadi kita jadi ragu ya. Tapi gini Kak, jangan fokus sama ragunya gitu dari permasalahan yang ada, kita fokus sama permasalahannya. Ada masalah berarti kita nyari solusi gitu ya. Pikiran kita, tenaga kita, keadaan kita lebih dewasa lagi dari permasalahan yang ada, kita fokus dari situnya ya. Masalah yang terjadi buat ngedewasain kita di keadaannya. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam melihat keadaan, melihat situasi. Jangan sampai masalah-masalah konflik terjadi seperti hal kemarin gitu di keadaan nanti ya. Buat nanti ini, buat bulan Januari ini kita buka aja lah. Energinya di tiap minggunya ada apa. Ini dari minggu pertama dulu, ada apa katanya. Taurus di minggu pertama banyak keinginan lah, kayak pengen ini, pengen itu gitu ya, tapi masih takut katanya. Kenapa sih takut itu? Karena masalah yang terjadi kemarin ya. Biasanya dari permasalahan yang ada kita jadi ragu. Di minggu kedua ada energi The Empress. Nah ini energi keberlimpahan, gak bisa bikin bahagia orang sekitar. Di minggu ketiga ada Ace of Swords, mampu untuk baikan. Di minggu keempat ada The Moon. Nah energi The Moon gini energi lamunan, ngahulang, ngalayang, hayal. Kita buka aja lah ya di tiap minggunya seperti apa. Yang pasti energi ini kita dari permasalahan yang ada harus yakin kalau kita bisa ngelewatin semua keadaannya ya. Jadi masalah yang ada jangan sampai bikin kita ragu untuk menggapai masa depan nanti. Justru masalah yang terjadi harus buat kitanya dewasa lagi, lebih mampu, lebih mapan. Ini banyak keinginan di minggu pertama sekarang lagi berjalan. Mau inilah, mau itulah gitu ya. Pengen inilah, pengen itulah. Banyak keinginan, bisa nggak menggapainya? Kita buka aja keinginannya seperti apa di keadaannya. Pas kartu konfirmasi sama saran ya nanti. Ini dari keinginan apa ini tuh absurd Kak. Ini kadang kita di perasaan nggak yakin, di pikiran nggak yakin ini apa yang harus dilakukan ya. Ini di minggu pertama kita nggak yakin gitu buat pengen sesuatu. Pengennya pengen apa, kayak samar-samar, pengen inilah, pengen itulah gitu ya. Di pikiran juga bingung. Jadi hal yang harus dilakukan ketika kita berada di energi kayak gini seperti apa gitu ya. Apakah berjalan dulu King of Cup kah, perasaan, ini Page of Cup, perasaan. Ini lebih ke perasaan ya. Jadi sebenarnya kalau lihat di sini ya kita pengen ini, pengen itu, tapi nggak jadi gitu. Soalnya banyak mikir juga. Di minggu pertama ini kita lakukan aja lah apa yang menurut kita senang gitu ya. Ngelangkah dulu, ngelangkah. Karena kalau dirasa-rasa, dipikir-pikir nggak akan maju-maju. Ini diem energinya. Karena apa? Keadaan saat ini nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini kita harus dengan sabar tulus ya, dengan King of Cup, dengan perasaan ini. Apakah Taurus di minggu pertama Januari 2025 ini banyak perasa gitu ya, orangnya kayak orang perasa, kayak sensitif bisa jadi. Soalnya dari sesuatu yang nggak kita inginkan, di sini ada The Devil ya. Terus Five of Pentacles jadinya susah. Ini perasaan Taurus aja gitu ya, jangan terlalu di perasaan sensi gitu.
Soalnya di sini ada The Devil, terus keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kadang orang berada di energi ini mau ngejar sesuatu juga kayak susah gitu ya. Jadinya mending berjalan aja gitu, jangan terlalu dirasakan. Ini jangan apa ya, nggak enakan kayak nggak enakan gitu. Apa yang mau ngelakuin itu nggak ini mau ngelakuin ini nggak ini karena apa itu teh banyak masalah, banyak keadaan di mana keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Dari keadaan yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, jadinya kayak lebih sensitif. Ada The Devil juga, hati-hati The Devil kak. Ini tenangkan aja di pikiran dulu ya. Energi ini keadaannya tenangin di pikiran kak, tenangkan di pikiran. Tenangkan di pikiran gini. Ini ketika kita berada di energi ini, nyari tempat di mana yang tenang gitu, yang bisa bikin pikiran kita nggak kacau, pikiran kita nggak ribet. Emang keadaan bukan seperti apa yang diinginkan gitu, tapi ini keadaan dari alam, Kak, dari The Chariot gitu ya. Chariot di sini untuk kita kemajuan, untuk maju di diri kitanya, akan ada kemajuan di energi ini. Tinggal kitanya yang ikut keadaan. Kita harus percaya, ini kayak nggak yakin gitu ya, ini tentang ikatan kah, ini aku kayak bisa lagi nggak bahagia dengan orang lain gitu, dengan seseorang. Yang ngehalangin di keadaan ini kenangan masa lalu sama keadaan belum pulih, benar-benar pulih, terus campur demun, campur lamunan. Keadaan masa lalu mungkin cerita di masa lalu ya yang udah beres. Ini kita memantau ke sana, melihat, memperhatikan, tapi ngepeknya ke rezeki kita, jadinya rezekinya kayak gini. Ini demun kak, lamunan, hilangkan lamunan itu ya. Jadi intinya di minggu pertama ketika kita mau ngelakuin sesuatu apa, mau ngusahain sesuatu apa, terus banyak di pikiran bimbang gitu mau gimana, kita ngelangkah aja dulu. Ini sarannya ya, kita buka sarannya harus apa sih ketika kita berada di energi peropan, pondasi hubungan kuatin. Jadi kita nyari seseorang gitu ya, nyari orang lain untuk bisa sharing lah seenggaknya ya. Peropan ini mudah-mudahan ketemu. Peropan di sini bisa jadi tentang pondasi keadaan hubungan sama seseorang, bisa jadi ketika perasaan kita nggak tenang kemana, nyari orang lah buat sharing gitu ya di energinya. Terus lanjut ke minggu kedua ya, ada apa ini? Minggu kedua ada energi The Empress. Di minggu kedua ada energi The Empress. Energi The Empress ini energi kita sendiri, tapi bisa buat ngebahagiain orang banyak ya, bukan keluarga lagi, ini orang banyak yang bisa kita bahagiakan. Keluarga mah udah jelas itu tanggung jawab gitu ya. Dari permasalahan yang ada, dari kehancuran yang ada, menjadikan diri kita siap mapan dari dalam diri, dari pikiran, dari perasaan, dari tindakan gitu. The Empress mah energi mampu, energi mapan. King of Swords, kita berpikir ke depan. Walaupun yang ngehalangin ini kita udah nggak bertahan sama keadaan. Jadi dari permasalahan yang kemarin kita udah nggak bertahan gitu, ya udahlah lepas gitu. Tapi dari situ kita punya misi gitu ya, punya pikiran untuk lebih maju lagi dari permasalahan yang kemarin ini menuju King of Wands. Udah siap di sini The Empress. Di minggu kedua kita udah jadikan diri kita siap ya, dari permasalahan yang terjadi kemarin, dari keadaan yang terjadi kemarin. Kita udah siap ngelangkah, udah mampu, udah bisa. Tinggal apa ayo, tinggal bergerak. Ya, ini udah bergerak sebenarnya. Udah bagus energi ini ke Knight of Swords, dari keadaan yang kita maju berpikir ke depan, hilangkan pikiran masa lalu gitu, apalagi ngelihat seseorang yang emang udah bukan milik kita, rezeki kita jangan memperhatikan itu. Kita lebih fokus ke Knight of Pentacles, ke duit, ke uang. Soalnya kalau yang halangin keadaan di masa lalu, kitanya masih memantau terus keadaan sebelumnya, ini pegopan kak, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan sia-sia. Jadi jangan sampai kesempatan yang baik ini kita sia-siakan dengan memikirkan orang yang udah berlalu. Di sini bertahan. Ini udah nggak bertahan ya, karena energi yang ngehalangin berarti udah nggak bertahan. Ke Negopan maju. Kita harus maju, punya keberanian. Dari kegagalan kemarin kita harus maju, punya keberanian. Ini ada rasa kecewa, di depan ada kebahagiaan. Yang bikin kecewa apa sih? Perjalanan mungkin ya, ini ada kekecewaan, tapi di depan tentang kebahagiaan. Jadi zodiak Taurus jangan terlalu fokus sama kegagalannya, fokus sama sesuatu yang ada di depan.
nggak apa-apa kita nggak bertahan dari sesuatu yang kita inginkan gitu, karena emang mungkin udah saatnya kita maju, bukan di situ lagi. Di sini King of Wands, Kak. Dari permasalahan yang ada kemarin, dari kesusahan, dari konflik, menjadikan diri kita siap. Siap di sini sama orang lain juga dilihat ya. Wah, Taurus udah begini, udah gitu. Ini dari permasalahan yang ada, susah payah kita buat mencapai tujuan, tapi kita sampai di titik di mana kita mampu, di mana kita tegas. Jadi The Empress di sini bangkit di minggu kedua dari permasalahan yang ada kemarin, kitanya udah mulai bisa buat ngatasin semua masalah-masalah. Berpikir gitu ya. Sekarang buat kali ini di minggu kedua, kalau ada keputusan apa, tegas aja di minggu ini ya, di minggu kedua ini. Kita harus yakinkan diri. Jangan takut. Sarannya apa sih untuk minggu kedua ini? Taurus, saran untuk minggu kedua ini ya, ini sarannya ya. Saran zodiak Taurus untuk minggu kedua adalah King of Wands. Bukan hanya berpikir ke depan, tapi kita bertindak untuk ke depan gitu ya. Bukan hanya dipikirkan, tapi dengan tindakan akan berbuah. Sayang, ini The Empress. Energi The Empress bisa buat bahagia orang lain juga gitu. Bukan bahagia diri kita sendiri, bukan bahagia keluarga udah jelas ya. Tapi orang-orang sekitar juga ikut bahagia. Jadi pikirkan, tindakan gitu untuk ke depan, tapi jangan berpikir ke belakang yang lalu jadi penghalang, hapus gitu ya. Taurus di minggu kedua di minggu ketiga ada Ace of Swords, energi mampu, energi bisa. Ace of Swords ini energi mampu ya, energi bisa, energi dimana kita siap kalau ada permasalahan di minggu ketiga ini kita bisa baikan. Jadi jangan takut dengan permasalahan yang ada. King of Swords tentang tindakan ini ya. King of Swords tentang tindakan, Ace of Swords mampu. Oh, ini dari kegagalan mampu bangkit. Queen of Wands, Kak. Queen of Wands. Ini di minggu ketiga kita udah terbiasa sama keadaan, dari rasa sakit hati, dari rasa kecewa yang terjadi, dari kegagalan gitu ya, kita ngusahain. Apa kok jadi malah kecewa gitu? Apa yang diusahakan berarti nggak pantas buat Taurus. Di sini Taurus Ace of Swords ya, kita udah berpikir bisa, mampu jernih, nerima kenyataan, nerima keadaan. Energi minggu ketiga energinya seperti itu. Ada rasa kecewa, ada, cuman kitanya udah siap, udah penerimaan gitu energinya ya. Terus apa sih untungnya di minggu ini? Nih untungnya ya Ace of Swords ya, untungnya Ace of Swords baikan lah sama keadaan gitu ya, berdamai dengan keadaan, kayak lagu siapa itu yang berdamai sama keadaan. Ini 5 pedang, energi konflik, kita udah pernah nyoba ngusahain tapi gagal. Udah pernah ngusahain ataukah di energi minggu ketiga ngusahain tapi gagal gitu. Di sini Page of Wands, apa yang diusahakan nggak berbuah. Ini ya, apa yang diusahakan nggak berbuah, ada kegagalan. Ini dari keadaan, Kak, kita nggak bisa ngelawan keadaan ya. Kalau keadaan emang bukan milik kita, hak kita, nggak ngalir, rezeki juga susah. Targetnya nantinya ketika kita ngusahain sesuatu yang salah, malah kecewa ke diri kita sendiri gitu. Jadi emang jalan udah dikasih ya, Taurus ke sini gitu. Taurus maksa ke energi ini, yang ada di sini kecewa, sakit hati, kecewa gitu ya. Ini di minggu ketiga kita kayak apakah ngusahain sesuatu yang salah di energinya, tapi di sini larinya lebih ke penerimaan, udah gitu nerima keadaannya. Ini yang halangi nantinya dari segi keadaan. Ketika kita fokus ngusahain sesuatu yang salah, di rezeki Kak berasa ya. King of Cup ini tentang perasaan. Di sini ada energi King of Wands berlari. Terus ada energi Five of Pentacles ngejar target. Ini energi Queen of Wands. Queen of Wands di sini keberlimpahan ya, uang, harta, rezeki, wah ada, senang berlimpah. Tapi itu yang halangin. Jadi sebaliknya dong ya.
rasa sakit hati, kecewa, kita ngusahain sesuatu yang bikin kita kecewa, di rezeki juga berasa susah. Tahulah ya hal apa yang harus dilakukan, ya tinggalkan energi itu untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang emang miliknya. Di sini ada rasa kecewa, sakit hati. Kecewa, sakit hati. Tapi baiknya, itu hal baiknya di minggu ketiga kita penerimaan. Yang ditusuk ini perasaan King of Cup tentang hati. Masih ada the devil, masih ada dendam. Wajar mungkin ya kita ngerasain dikhianatin, ngerasain di ini, wajar. Kayak ini tuh of Cup. Kenapa sih kita ngerasa sesakit ini? Kenapa kita ngerasa sesakit ini? Karena kita ngusahain sesuatu yang salah, udah jelas ya. Kita tutup aja lah energinya. Sarannya apa sih untuk energi ini? Sarannya, soalnya gini Kak, kalau kita ngusahain salah, di rezeki juga berasa. Ini energi sendiri kita dipaksa dulu untuk berkembang dulu di energi dirinya gitu ya. Nanti dipertemukan sama orang yang tepat. Mungkin di bulan Januari kita sabar dulu ya, lebih fokus ke pengembangan diri, pengembangan keadaan untuk lebih baik lagi. Ini penerimaan. Tapi di energi minggu ketiga ada demun. Di minggu terakhir, di minggu keempat ada demun. Demun larinya dari mana ya? Apakah dari keinginan kita yang nggak terwujud gitu? Soalnya demun mah lamunan, keinginan yang mungkin bisa jadi jauh gitu ya. Tapi kita harus punya keyakinan lah untuk bawa semangat diri kita gitu, diri Taurus untuk bisa bangkit. Kita buka aja lah demunnya dari apa gitu, lamunannya dari apa, biar nggak pusing. Dari Justice, dari tabur tuai. Tabur tuai berarti rasa sakit hati, kecewa yang tadi ya. Ini larinya dari rasa sakit hati, larinya ke keberlimpahan Kak. Jadi keberlimpahan, emang mungkin kalau di hubungan nggak ada gitu ya, pondasi hubungan hancur. Ini demun juga, lamunan. Tapi sebenarnya kalau dirasa-rasa, zodiak Taurus di energi ini keberlimpahan ada, duit ada. Tinggal tindakan kitanya yang harus tegas. Ini keberlimpahannya ada. Ada duit Kak, rasa-rasain aja dia di minggu keempat. Duit ada, tapi konflik ada gitu. Karena kitanya nggak tegas sama sesuatu yang bukan milik kita. Bisa jadi apa tadi? Demun ini, demun apa? Demun lamunan. Dikasih ya di minggu keempat, rezeki Taurus segini, milik Taurus di sini, tapi kita menginginkan yang jauh gitu ya. Keinginan itu yang bikin masalah. Kita harus tegas sama keadaannya. As of sword, syukuri apa yang ada, nikmati. Di situ keberlimpahannya berasa. Ini soalnya ini juga keberlimpahan. Cuman ya yang halangin demun sama kayak kartu ini gede gitu. Kartu demun gede, lamunan. Itu yang dibuang ya, karena kalau emang udah rezekinya, udah miliknya, nggak akan kemana Taurus, masih tetap di sini. Ini ada rasa kecewa dari demun, tersakiti sama pemikiran sendiri tuh. Targetnya King of Pentacle. Tapi ada bagusnya juga gitu ya, kita tersakiti, kecewa sama keinginan, tersakiti sama perasaan sendiri. Hal baiknya apa? Ini King of Pentacle, energi King of Pentacle, kita maju ke depan. Ada rezeki dari segi keadaan, ada rezeki dari segi uang. Jadi orang teh kayak gini ya, dikasih rasa sakit, terus rasa sakit itu jadiin bahan bakar untuk kita sukses. Ada jalan ke situ. King of Pan nggak, kita tinggal tegasin aja apa sih maunya kita, gitu, apa maunya kita. Harus punya ketegasan ya di energi ini biar nggak sedih. Katanya tuh ini ada kesedihan, biar nggak sedih dari keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Targetnya the full, kita harus berani memulai lagi keadaan yang baru di energinya. Udahlah, mulailah sesuatu yang kemarin yang udah bikin kecewa, ya udah sekarang nikmatin, ada rezekinya, ada jalannya ke uang, ke harta. Kita fokus ke situ. Ini jangan dijadikan pikiran, jangan jadi kesedihan karena emang keadaan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini demun ini hilangkan ya, demun lamunan Kak. Sesuatu yang emang bukan milik kita atau sesuatu yang jauh gitu dari keinginan kita. Demun ya. Sekarang apa sih yang harus dilakukan? Oh ya, sarannya buat jadi aktor di minggu keempat apa? Lupa aku ya. Sarannya di minggu keempat ini Four of Cup tentang perenungan. Jadi renungkan, karena ini ada banyak lamunan gitu ya, di minggu terakhir banyak lamunan, kita menyendiri aja dulu. Kita udah ngusahain seberapa jauh, ngusahain seberapa lama,
udah ngusahain berkorban banyak. Jangan sampai kita berkorban lebih banyak lagi untuk sesuatu yang salah. Renungkan itu gitu ya. Selama kita udah ngusahain yang terbaik di keadaan kemarin, kalau hasilnya seperti ini berarti emang harus sadar. Bukan di sini kebahagiaan kita ya, nyari yang Taurusnya di mana yang bisa dihargai, yang bisa lebih menghargai keberadaan Taurus di energinya. Seperti itu Taurus, makasih banyak ya buat yang udah subscribe, share, like, komen, makasih yang udah aktifin tombol lonceng, makasih yang udah personal reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Rizky Tarot.